Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sujatmiko. Saya dari Universitas Nurul Jadid, jurusan Teknik Informatika. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang framework dan alat pengembangan web semantik. Apa itu web semantik? Web semantik adalah sebuah visi atau membuat web yang lebih mudah dipahami oleh komputer. Ini memungkinkan mesin ini memproses informasi secara lebih cerdas dan efisien. Tidak hanya menampilkan data, tetapi juga memahami dan prosesnya secara lebih kontekstual. Oke, lanjut. Yang kedua adalah pengenalan web semantik. Web semantik bertujuan untuk meningkatkan interoperabilitas dan berbagi informasi di web. Ini memungkinkan komputer untuk memahami makna data dan melakukan tugas yang lebih kompleks. Dengan web semantik, informasi menjadi lebih berstruktur sehingga lebih mudah untuk diproses oleh mesin, memungkinkan otomatisasi dan menyelesaikan tugas yang lebih rumit. Nah, ada 3 macam dari web semantik. Yang pertama adalah makna data, yang kedua adalah interoperabilitas, yang ketiga adalah intelijen mesin. Yang pertama adalah web semantik berfokus pada makna data, bukan hanya formatnya. Yang kedua adalah tujuannya adalah untuk memungkinkan sistem yang berbeda untuk berinteraksi dan berbagi data secara efisien. Nah, yang ketiga adalah intelijen mesin. Web semantik mendukung pengembangan aplikasi yang lebih cerdas dan berorientasi pada data. Oke, lanjut. Konsep dan arsitektur web semantik. Arsitektur web semantik didasarkan pada pengguna ontologi, bahasa markup semantik, dan alat-alat pengembang. Yang pertama adalah ada ontologi. Yang kedua adalah bahasa markup. Yang ketiga adalah alat-alat pengembangan. Yang pertama adalah mendefinisikan konsep, hubungan, dan aturan dalam domain tertentu. Yang kedua adalah bahasa markup. Bahasa markup itu bisa menggunakan RDF atau OWL dan SPARQL untuk menyatakan data semantik. Yang ketiga adalah memberi dukungan untuk membangun aplikasi web semantik. Oke, yang ini adalah peran ontologi dalam web semantik. Ontologi memberikan kerangka kerja untuk mendefinisikan dan mengatur pengetahuan dalam domain tertentu. Yang pertama adalah definition konsep. Ontologi mendefinisikan konsep-konsep penting dalam suatu domain. Kedua adalah hubungan antara konsep, menjelaskan hubungan antara konsep-konsep tersebut. Yang ketiga adalah aturan dan batasan, memberikan aturan dan batasan untuk mengatur penggunaan konsep-konsep tersebut. Oke, kita lanjut. Bahasa markup semantik atau RDF, OWL, dan SPARQL. Bahasa markup semantik digunakan untuk menyatakan data semantik dalam format yang dapat dibaca oleh mesin. RDF. Yang pertama itu ada RDF, OWL, yang kedua ada OWL, yang ketiga ada SPARQL. RDF itu memberikan model dasar untuk menyatakan data dalam bentuk triple subjek, predikat, dan objek. Apa itu RDF? RDF itu menggunakan model triple atau subjek, predikat, objek. Nah, untuk menyatakan data, yaitu contohnya seperti kota Paris ya. Paris adalah kota gitu. Nah, di mana Paris adalah subjeknya, adalah yang predikatnya adalah dan kota adalah objeknya. Nah, gitu. Yang kedua adalah OWL. OWL ini membangun di atas RDF, menyediakan bahasa yang lebih
Expressive untuk menyatakan ontologi. Yang ketiga adalah SPARQL, bahasa query untuk mengekstrak informasi dari data RDF. Oke, lanjut. Kerangka kerja pengembangan web semantik. Kerangka kerja pengembangan web semantik menyediakan alat dan panduan untuk membangun aplikasi semantik. Nah, yang pertama ini adalah modelan, yang kedua adalah representasi data, yang ketiga adalah pengembangan aplikasi. Yang pertama ini modelan data, membuat ontologi untuk mewakili domain. Nah, dari penjelasan nomor 1 ini, yaitu modelan data, alat yang berfungsi untuk menyimpan dan mengolah data semantik. Nah, yang kedua adalah representasi data. Representasi data menggunakan bahasa markup semantik untuk menyatakan data. Yang ketiga adalah pengembangan aplikasi, membangun aplikasi yang memanfaatkan data semantik. Nah, alat-alat pengembangan aplikasi web semantik. Alat-alat pengembangan web semantik memudahkan perbuatan dan pengolahan aplikasi semantik. Yang pertama ada manajemen data. Alat ini untuk menyimpan dan mengelola data semantik. Alat ini juga berfungsi untuk menyimpan dan pengolahan data semantik. Biasanya dalam format kayak RDF itu. Nah, kedua adalah pengembangan aplikasi. Perangkat lunak untuk membangun aplikasi web semantik. Nah, pengembangan aplikasi ini sebagai platform seperti ProtoG atau Apache membantu dalam membangun aplikasi semantik. Nah, gitu. Yang ketiga adalah visualisasi. Alat untuk memvisualisasikan data semantik. Nah, data semantik dapat memvisualisasikan data untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang hubungan antara konsep-konsep di dalam data. Yang keempat adalah ada pencarian. Mesin pencarian khusus untuk data semantik. Memungkinkan pencarian yang lebih kontekstual dengan memahami makna kata kunci. Berbeda-beda dengan pencarian kata kunci sederhana. Gitu. Oke, selanjutnya user case dan implementasi web semantik. Web semantik telah diterapkan dalam berbagai bidang untuk meningkatkan interoperabilitas dan kecerdasan. Yang pertama ini ada e-commerce, yaitu bisa meningkatkan pencarian produk dan personalisasi. Nah, memungkinkan pencarian produk yang lebih tepat dan profesionalisasi rekomendasi dengan data semantik. Sistem bisa memahami kebutuhan pelanggan berdasarkan preferensi atau riwayat pembeli. Yang kedua ada kesehatan, memfasilitasi berbagai informasi kesehatan dan peneliti medis. Yang ketiga adalah ada pendidikan, menciptakan platform pembelajaran yang lebih adaptif dan terpersonalisasi. Oke. Tantangan dan peluang web semantik. Web semantik menghadapi tantangan dan peluang yang signifikan dalam mengembangkan dan adopsi. Tantangan yang pertama adalah kompleksitas, standarisasi, adopsi. Nah, kompleksitas ini memahami dan mengimplementasikan web semantik membutuhkan keahlian khusus, terutama dalam modelan ontologi dan pengolahan data semantik. Kalau standarisasi ini, standar web semantik masih terus berkembang dan beragam implementasi menjadi tantangan. Nah, kalau adopsi ini mengadopsian web semantik di kalangan industri masih memerlukan waktu dan edukasi yang lebih luas. Nah, peluang dari ini aplikasi yang cerdas,
kapabilitas yang lebih baik, informasi yang lebih baik. Nah, kesimpulan dan arah masa depan. Websematik memiliki potensi untuk merevolusi cara kita berinteraksi dengan informasi. Nah, yang pertama ini mengembang berkelanjutan. Peneliti dan pengembangan terus berlanjut untuk meningkatkan kemampuan websematik ini. Nah, yang kedua ada adopsi yang lebih luas. Diharapkan akan terjadi adopsi yang lebih luas di berbagai bidang. Nah, yang ketiga ada masa depan yang cerah. Websematik akan memungkinkan pengembangan aplikasi yang lebih cerdas dan terhubung. Nah, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.